Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, semester 3, dengan nomor NIM 187200514. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi atau sejarah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Sebagai proyek UTS mata kuliah pendidikan agama dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEME. Kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Sebagian besar umat muslim sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad beserta mujizatnya. Serta cerita kehidupan ini bukan hanya sekedar cerita saja, melainkan menjadi panutan untuk menerapkannya dalam kehidupan, mengingat bahwa sangat banyak sifat baik darinya. Umat Islam sudah sering memperingati Maulid Nabi sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kisah perjalanan hidupnya sampai wafat, Rasulullah tetap mendapatkan tantangan dan cobaan dari Allah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 570 kalender Romawi, 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecil akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sadiah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski asinya sulit keluar. Namun karena keikhlasan, Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah itu air asinya keluar dengan deras. Masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sadiah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. 4. Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan baiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada usia 25 tahun Rasulullah menjalani kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah di Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam
melakukan perjalanan dagang tersebut. Buku sejarah hidup Nabi Muhammad SAW menceritakan berbagai tanda kerasulan yang sudah terjadi sejak beliau masih kanak-kanak, serta perjalanan hidup yang begitu banyak rintangan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad. Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini dinyatakan menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 1-4. Dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwanya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab seperti pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasul wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Perintah berzakat di zaman Rasulullah. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabat serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriyah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi yakli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang ini. Perintah kurban di masa Rasulullah. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji di Wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan salat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surat Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30. Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit
di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, buku Nabi Muhammad Sang Berjuang Hemat oleh Muhammad Imarah berisikan berbagai peristiwa dari sebelum beliau lahir hingga wafat. Mujizat yang luar biasa Nabi Muhammad dari Allah. Allah memberikan kemampuan yang luar biasa dan sama halnya seperti Nabi Musa, Isa, dan Sulaiman. Mujizat akan mendukung kebenaran kenabian untuk para nabi dan rasulnya. Maksud lain adalah melemahkan lawan dan musuh jika hanya merugikan dan membahayakan umat muslim. Air susu yang melimpah. Mukjizat pertama kali sudah ada ketika kelahiran Nabi Muhammad. Halimah yang memiliki tubuh kurus kering mencoba menyusui bayi Muhammad dan terlihat air susu mengalir dengan deras. Padahal sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi pada anak kandungnya, bahkan merasa sering kurang. Bersamaan dengan keanehan yang dialami oleh Halimah, suaminya pun juga merasa heran. Pasalnya unta betina tua miliknya tiba-tiba menghasilkan air susu begitu melimpah. Keduanya pun bisa meminumnya dengan sangat puas, bahkan dapat memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari. Pembelahan dada. Halimah, pengasuh Muhammad kecil kurang lebih selama 2 bulan. Ibunya sempat menolak jika anaknya hidup di Mekah karena terasa tidak begitu mendukung untuk perkembangan Muhammad. Akhirnya bayi itu pun kembali mengikuti ibu asuhnya dan tumbuh remaja dengan saudara-saudaranya. Muhammad yang sedang mengembala bersama saudaranya, tiba-tiba datanglah 2 orang laki-laki berpakaian serba putih. Keduanya langsung membelah dadanya dan langsung mengambil benda hitam di dalamnya. Nabi sebenarnya tidak tahu apa tujuannya, begitupun dengan Halimah dan suaminya. Membelah bulan. Kisah mujizat oleh Nabi Muhammad ini terjadi saat kaum kafir menantangnya untuk membuktikan kenabiannya. Rasul akhirnya menunjukkan dengan membelah bulan atas kebesaran Allah. Kalangan Quraisy pun terkejut pada apa yang bisa Muhammad lakukan. Bahkan orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka tentang mujizat, dan ia menunjukkan kepada mereka adanya pemisahan bulan. Sahih Al-Bukhari. Pembelahan bulan ini tentu hanya salah satu dari banyaknya mujizat dari Nabi Muhammad SAW atas kebesaran Allah. Air mengalir dari jari tangannya. Mujizat Nabi Muhammad lainnya bisa terlihat ketika air bisa mengalir dari jari tangannya. Kisah ini bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian. Orang-orang merasakan haus yang sangat luar biasa. Hal ini membuat mereka akhirnya bergegas menuju ke Rasulullah tepat setelah wudhu. Orang-orang berkata jika tidak memiliki air untuk minum dan berwudhu kecuali hanya sepanci air kecil yang tentunya kurang bagi semuanya. Muhammad pun meletakkan tangannya ke dalam wadah dan air mulai keluar dari jari-jarinya. Akhirnya semua manusia di sekitarnya bisa menghilangkan rasa haus. Makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Abu Talhah serta istrinya sempat mendengar Nabi Muhammad sedang ada dalam keadaan lemas. Keduanya lalu memutuskan untuk mengundang Nabi makan di rumahnya. Nyatanya Rasulullah datang dengan mengajak banyak sahabatnya, bahkan mencapai 70-80 orang. Abu Talhah dan istrinya tentu merasa kebingungan dengan banyaknya orang yang datang. Nabi pun mendoakan makanan sebelum mempersilahkan tamu memakannya. Mereka makan secara bergantian sebanyak 10 orang dan membuat semua orang merasa kenyang setelahnya. 1 gelas susu mampu mengenyangkan banyak orang. Mujizat Nabi lainnya juga berhubungan dengan poin sebelumnya. Susu yang bisa mengenyangkan banyak orang bisa menjadi salah satu kisah menarik dari Rasulullah.
Abu Hurairah adalah teman Nabi Muhammad yang sangat miskin dan kelaparan, namun memiliki banyak ilmu pengetahuan dan hafalan. Suatu hari Muhammad bertemu dengannya dan memintanya untuk mengikutinya. Kemudian Nabi menemukan satu gelas susu dan mengundang banyak orang datang ke rumahnya. Abu Hurairah sebagai orang pertama meminumnya dan seterusnya sampai semuanya terasa kenyang sepuasnya. Doa minta hujan. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat, ada seseorang meminta kepada Nabi untuk berdoa segera turun hujan. Hal ini karena kekeringan telah berlangsung cukup lama dan sangat berdampak pada berbagai hal. Nabi Muhammad pun mencoba mendoakan sampai Jumat berikutnya. Namun seseorang datang membawa kabar pada Rasulullah bahwa banyak rumah telah mengalami kerusakan akibat hujan yang turun dalam waktu lama. Nabi Muhammad berdoa agar bisa pindah ke Madinah sesuai dengan perintah umatnya. Awan-awan pun langsung bergerak ke pusat kota mengobati sakit mata. Sesaat sebelum menaklukkan benteng Khaybar berlangsung, Ali bin Abi Thalib yang sebagai pemegang bendera mengeluh sakit mata. Rasulullah pun memanggil Ali dan langsung meludahi matanya. Nyatanya hal ini menjadi salah satu mujizatnya dari Allah karena bisa sembuh dalam waktu singkat. Mata Ali pun langsung sembuh dan tampak tidak pernah sakit sebelumnya. Ali bin Abi Thalib yang bertugas untuk membawa bendera bisa dengan mudah melanjutkan tugasnya. Mujizat milik Nabi Muhammad ini pun membuat penaklukan benteng Khaybar dapat berlanjut. Hidupnya kerikil. Nabi Muhammad bisa menghidupkan kerikil yang menjadi salah satu mujizatnya. Peristiwa ini terjadi pada sebuah halakah yang menunjukkan adanya batuan kecil sedang bertasbih pada tangan Rasulullah. Kejadian ini juga ada di dalam suatu hadis riwayat Tabrani. Pelepah yang menangis. Selama belum ada mimbar, Rasulullah yang berkhutbah kerap bersandar pada sebatang pelepah kurma. Peristiwa menarik ketika sudah mendapat tempat untuk berdakwah. Pohon keras sandarannya itu pun terdengar menangis. Nabi Muhammad pun langsung mengusapkan tangan ke permukaannya. Batang kayu yang menjadi tempat biasa Nabi Muhammad berkhotbah terdengar menangis. Orang-orang berlalu mendengarkannya bagaikan unta sedang melahirkan hingga terasa sangat menyakitkan. Rasulullah pun datang menghampirinya untuk meletakkan tangan kemudian terdiam. Isra Miraj. Isra Miraj menjadi momen yang paling dalam sejarah umat Islam lantaran Rasulullah menerima perintah melakukan sholat 5 waktu. Isra artinya perjalanan di malam hari, sementara Mi'raj berarti tangga. Hal ini merujuk ke kisah Nabi Muhammad dari bumi menuju langit sampai Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj bermula ketika Jibril mendatangkan buruk sebagai kendaraan Nabi yang super cepat berupa hewan putih dengan 2 sayap di antara kakinya. Rasulullah lalu menaikinya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kisah ini memiliki banyak pertemuan antara Muhammad dengan Nabi sebelumnya. Kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad mendapat utusan pada zaman orang-orang yang ahli untuk fasih berbahasa, sastra, dan penyair secara alami. Rasulullah akhirnya membawa Al-Quran kepada mereka demi memudahkan pemaknaan mujizat ini dan menjadi paling utama bagi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa mujizat dalam bentuk kitab hanya ada 4 nabi dan rasul. Keempatnya adalah Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjadi paling terakhir dan abadi sepanjang zaman, sementara sebelumnya tidak berlaku ke masa berikutnya. Ada banyak pelajaran menarik di dalam kisah Nabi Muhammad yang bisa Anda jadikan sebagai tauladan. Tidak hanya Rasulullah saja, ada banyak juga nabi dan rasul lainnya memiliki perjalanan hidup begitu menginspirasi. Belum lagi dengan berbagai mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.